Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada saat pagi hari ini sungguh setiap kami bersyukur dapat kembali beribadah, sekalipun kita tidak dapat bertatap muka, tetapi kita semua percaya bahwa kuasa Tuhan tak pernah terbatas. Kuasa Tuhan selalu nyata dalam setiap kehidupan kita, berikan kekuatan bagi setiap kita. Sementara kita mau beribadah kepada Tuhan, mari siapkan hati, siapkan pikiran kita hanya bagi Tuhan saja. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, ya Tuhan, kembali kami Tuhan datang di hadapan-Mu. Kami merindukan Engkau ya Tuhan. Kami rindu mencari wajah-Mu ya Bapa. Karena kami tahu Tuhan, saat kami mencari Engkau, kami menemukan kasih-Mu yang luar biasa buat kami ya Bapa. Ini setiap kami ya Tuhan yang siap memuji menyembah-Mu Tuhan. Urapi setiap kami ya Bapa. Biar Roh-Mu yang bekerja atas setiap kami ya Tuhan. Haleluya Yesus. Temukan kasih
menara perlindungan bagi kami, Kau sumber kekuatan buat kami. Terima kasih ya Bapa, dan pada saat pagi hari ini Tuhan, kami mau menyatakan pujian dan penyembahan hanya bagi-Mu saja. Ini kami ya Tuhan, haleluya, amin. Shalom jemaat Tuhan. Saya percaya dimanapun jemaat Tuhan berada, kasih sukacita Tuhan selalu berlimpah dalam setiap kehidupan jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Setianya untuk selama-lamanya. Oleh sebab itu dengan hati yang bersyukur ya Tuhan, kami mau masuk ke dalam hadirat-Mu. Bersuka di depan-Mu sambil menceritakan kasih-Mu.
kasih Tuhan, Engkau baik, sangat baik bagi kami ya Tuhan. Kasih setiamu tak pernah berubah bagi kami ya Bapa. Dan pada saat pagi hari ini ya Tuhan, kami mau belajar menyatakan kasih-Mu dalam setiap kehidupan kami, melalui perbuatan kami Tuhan, sehingga Tuhan banyak orang yang mengetahui bahwa Engkau Allah yang penuh kasih sayang. Engkau Allah menara perlindungan dan sumber kekuatan bagi setiap orang. Ini kami ya Tuhan, yang rindu diubahkan melalui firman-Mu. Karena kami tahu Tuhan, firman-Mu kekuatan buat kami, dan kasih setia-Mu ya Tuhan melimpah dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Hidupku
anak-anak-Mu yang selalu memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, di pertengahan Tuhan ibadah ini Tuhan, kami rindu akan sabda firman-Mu Tuhan. Mari Bapa, Engkau bekerja Tuhan melalui hamba-Mu Tuhan, sehingga hati kami dikosongkan Tuhan. Biarlah firman-Mu saja Tuhan, biarlah hati dan pikiran kami Tuhan, aku fokuskan kepadamu Bapa, sehingga firman-Mu tidak berlalu begitu saja Tuhan, melainkan bisa Engkau terapkan di dalam hati kami masing-masing. Terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan, ibadah melalui online ini Tuhan, kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan, senantiasa Tuhan selalu bersatu Tuhan, di dalam Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau akan menyudahi Tuhan Yesus. Di dalam pandemik ini Tuhan Yesus, kami tak jemu-jemunya Tuhan untuk menyembah, menyenangkan hati Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali pagi ini kita akan belajar dari kebenaran Tuhan tentang menabur kebajikan. Menabur kebajikan. Ayat firman Tuhan, bacaan firman Tuhan pagi hari ini dari Injil Matius pasal yang ke-25 ayat 41 sampai 46. Ya. Demikian firman Tuhan, dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu, menyala ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab dia katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani Engkau?" Maka ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Ya, Bapak Ibu yang saya kasih, saudaraku yang saya kasih, ayat ini berbicara tentang bagaimana Tuhan Yesus memberikan satu gambaran tentang orang-orang yang mengasihi Tuhan, orang-orang yang mengasihi bukan hanya dengan perkataan, tapi juga dengan tindakan. Tetapi ada juga orang-orang yang mengaku mengasihi Tuhan, tetapi tanpa tindakan nyata. Menabur benih berarti kita sedang melakukan sesuatu untuk Tuhan, bukan sekedar sebagai suatu kebiasaan, tetapi sesuatu yang harus terus dilakukan. Kalau hari ini kita diberkati dengan kecukupan, apakah kita masih dapat melihat orang-orang yang kesulitan di sekitar kita? Karena ketika kita tidak dapat melihat orang-orang yang kesulitan di sekitar kita,
Tuhan katakan, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Satu kenyataan bahwa keputusan untuk menabur kasih, menabur kebaikan, menabur kebajikan adalah keputusan yang harus dilakukan untuk seterusnya setiap hari di dalam hidup kita. Kalau kita melihat di dalam sebuah keluarga, anak itu bukan pendengar yang baik, tetapi anak itu pelihat yang baik. Karena itulah cara terbaik untuk mengajar, untuk kita memberikan teladan di dalam melakukan perintah Tuhan. Jadi bukan dari penglihatan yang sekedar, yang sekilas, yang sepintas, tapi penglihatan yang terus-menerus terjadi dari sebuah tindakan real yang kita lakukan setiap hari. Nah, mari kita belajar hal-hal yang harus kita lakukan oleh Tuhan, agar Tuhan tidak berkata, enyahlah dari hadapanku. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah, sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan, kita harus melihat sekeliling kita untuk membantu orang-orang yang dalam kekurangan. Di dalam ayat yang ke-42 dikatakan, sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Sesuatu yang ironis dengan pengajaran kekristenan, yaitu kasih. Apalagi di masa-masa pandemi yang seperti ini, banyak orang yang mengalami kesulitan, banyak orang yang mengalami kekurangan akibat dari sisi ekonomi yang tidak berjalan dengan baik, akibat dari berkurangnya income, pendapatan yang diterima oleh keluarga. Membantu orang-orang yang di dalam kekurangan. Bantuan tidak hanya sekedar berupa semangat, motivasi, doa, tetapi tanpa tindakan. Bantuan yang lebih real adalah diberi semangat, memberi motivasi, memberi bantuan di dalam doa, tetapi juga disertai dengan tindakan. Orang yang di dalam kekurangan akan lebih merasa bersukacita ketika dibantu dengan sesuatu yang real, dengan sesuatu yang nyata. Dan kalau kita melihat, mungkin hari ini kita kelimpahan di rumah kita, di meja makan kita penuh dengan makanan. Tetapi di luar sana ada orang-orang yang dalam kekurangan, yang tidak ada makanan di meja mereka. Inilah saatnya sebagai orang percaya kita harus melihat keluar, membuktikan kasih dan menabur kasih itu dengan tindakan yang nyata, membantu mereka. Firman Tuhan berkata dalam Injil Matius pasal yang ke-16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Ketika kita melakukan satu tindakan perbuatan kasih yang real, yang nyata, maka orang akan melihat dan memuliakan Tuhan. Disitulah terang Kristus, terang Allah itu memancar keluar. Terang Allah itu menerangi kegelapan di sekeliling kita.
perbuatan yang baik diwujudkan di dalam tindakan kasih yang benar. Di dalam Amsal 11 ayat 27 dikatakan, siapa mengejar kebaikan berusaha untuk dikenan orang, tetapi siapa mengejar kejahatan akan ditimpa kejahatan. Lakukan yang baik, tabur kebaikan, berbuat baik kepada orang, bantu mereka yang dalam kekurangan, maka itulah yang dikenan oleh orang lain, itulah yang dikenan oleh manusia. Sehingga kebaikan kita dilihat oleh semua orang. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Filipi 4 ayat yang kelima. Waktu yang kita miliki tidak banyak. Dan kalau hari-hari ini kita melihat banyak orang yang meninggal, orang yang berpulang ke rahmat Tuhan. Dan kita melihat sehari bisa 2, 3 orang, 4 orang. Betapa waktu yang kita miliki itu sangat terbatas. Itu sebabnya selagi masih ada kesempatan, selagi masih ada waktu, berbuatlah kebajikan. Lakukanlah, tunjukkanlah kasih itu, supaya terang Tuhan keluar dari hidup kita, memancar di tengah-tengah kegelapan. Yang kedua adalah bagaimana kita melakukan hal-hal yang diinginkan Tuhan di tengah-tengah situasi yang seperti ini, yaitu dengan memberi tumpangan. Di dalam ayat yang ke-43 bagian A dikatakan, ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Saudara, kita tahu pandemi ini membuat jarak satu dengan yang lain. Pandemi ini membuat kita tidak bisa berdekatan satu dengan yang lain. Sehingga untuk memberikan tumpangan tidur di rumah kita bukanlah hal yang mudah. Di dalam situasi pandemi sekarang ini ada kecurigaan, jangan-jangan nanti dia sakit, jangan-jangan nanti dia membawa virus dari luar. Tetapi yang harus kita kerjakan adalah, walaupun situasi demikian terjadi, bukan berarti kita harus menjadi pribadi yang tertutup, bukan berarti kita harus menjadi pribadi yang egois, bukan berarti kita harus menjadi pribadi yang menutup mata untuk menolong orang lain yang membutuhkan tumpangan di rumah kita. Sebab dengan memberi tumpangan berarti kita mengasihi sesama kita, menerima keberadaan mereka dengan sukacita. Tanpa ada ketakutan sedikit pun. Dan ini tidak mudah di tengah-tengah pandemi seperti ini. Karena di dalam PPKM darurat itu dikatakan jangan berkumpul di banyak orang, jangan makan bersama, nggak boleh dekat-dekat dengan orang lain. Tetapi sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan, apapun keadaannya, kasih itu harus tetap diwujudkan. Kebajikan itu harus tetap dikerjakan. Jangan biarkan diri kita terbelenggu oleh egois kita. Jangan biarkan diri kita terbelenggu dan tertutup hati kita untuk orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Mari kita membuka mata hati kita, membuka diri kita. Kalau orang lain memerlukan pertolongan, tumpangan misalnya, mari kita menyediakan tempat.
Tentu kita harus tetap menjaga diri kita dengan prokes yang ketat. Tidak boleh sembrono, tetap mempergunakan prokes. Di dalam Ibrani pasal yang 13 ayat yang kedua dikatakan, jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang. Sebab dengan berbuat demikian beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Tanpa kita sadari terkadang Tuhan izinkan mengutus malaikatnya untuk datang ke rumah kita dalam bentuk manusia yang mungkin memerlukan pertolongan kita, yang mungkin berwujud manusia yang membutuhkan uluran tangan kita, membutuhkan tumpangan di rumah kita. Siapapun mereka, selama hati kita memiliki kasih yang benar, mari kita tetap mengerjakan ini dengan tidak bersungut-sungut, dengan tidak menggerutu, dengan tidak ngedumel. 1 Petrus 4 ayat 9, berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Dengan kata lain, dengan bersukacita, dengan bergembira. Karena apa? Karena siapa tahu itu malaikat yang diutus Tuhan. Oleh sebab itu, mari sebagai orang percaya, jadikan diri kita menjadi pelaku-pelaku firman yang terus menyatakan kasih Allah keluar dari hidup kita. Yang ketiga adalah, apa yang harus kita lakukan? Mengunjungi orang yang sakit. Wah, itu kan tugasnya Pak Pendeta. Itu kan tugasnya pengurus jemaat, bukan tugas saya. Firman Tuhan ini dikatakan di dalam ayat 43 bagian B, ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Tuhan berkata, ketika kita melakukan kepada orang yang paling hina, kita sedang melakukannya untuk Tuhan. Jadi ketika kita mengunjungi orang sakit, mengunjungi orang yang dalam penjara, mengunjungi orang-orang yang memerlukan pertolongan, kita sedang melakukannya untuk Tuhan. Seringkali kita berdalih, itu bukan tugas saya, itu tugasnya hamba Tuhan, itu tugasnya pengurus gereja, pengurus jemaat. Saudaraku, itu tugas kita semua. Selama kita masih menjadi seorang manusia, fungsi atau kita diciptakan oleh Tuhan untuk tetap bersosialisasi, berjejaring, berhubungan satu dengan yang lain. Dan memang kalau dalam kondisi sekarang ini mengunjungi orang sakit itu sangat berisiko. Tidak mudah di dalam era pandemi ini. Tetapi kita bisa mengunjungi mereka melalui doa, mungkin melalui video call, mungkin melalui voice note. Kita berdoa menguatkan mereka yang sedang sakit, karena mereka membutuhkan dukungan. Ketika orang itu sakit, maka membutuhkan dukungan. Dukungan secara mental, dukungan secara rohani, untuk dapat melewati masa-masa yang sulit seperti ini. Kalau ada orang-orang di sekitar kita yang mengalami isoman, mari kita mendukung mereka, memberikan support kepada mereka. Hari ini Tuhan mau
supaya kita menabur kasih itu tanpa melihat kepada siapa kita melakukan. Dukungan yang berbentuk doa, dukungan yang berbentuk moral, spirit, membuat mereka menjadi kuat, membuat mereka menjadi lebih semangat. Karena ketika Tuhan menguatkan jemaat untuk dapat menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, maka demikianlah yang harus kita lakukan, menguatkan sesama kita, sehingga mereka kuat, mereka dapat menanggung segala sesuatu. Kolose 1 ayat 11 berkata, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Untuk orang lain bisa kuat, kita perlu mensupport mereka, perlu mendukung mereka. Kita pun perlu memberikan mereka kekuatan. Seperti Tuhan sudah memberikan kita kekuatan untuk dapat menanggung segala sesuatu, maka kita pun harus mendorong orang-orang di sekitar kita, meneguhkan dan menguatkan mereka yang memerlukannya, sehingga mereka dapat menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Masa-masa seperti ini adalah masa-masa yang sulit. Ketika kita merasa tertekan, maka semangat di dalam diri kita menjadi lemah, dan imun yang ada di dalam diri kita pun ikut melemah. Itu sebabnya diperlukan saling menguatkan melalui kunjungan, melalui video call, melalui voice note, melalui WA, melalui media sosial yang lain, sehingga mereka pun dapat dikuatkan kembali oleh kuasa kemuliaan Tuhan Yesus. Kalau kita melakukan demikian, inilah realitas dari kasih yang harus kita kerjakan. Paulus mengingatkan kita di dalam 1 Korintus 13 ayat yang 3, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Dasar untuk kita melakukan segala sesuatu adalah kasih. Kita menabur kebajikan, menabur kasih, menabur kebaikan, semuanya karena Tuhan sudah mengasihi kita, dan kita pun harus mengasihi sesama kita. Karena inilah hukum yang Tuhan berikan. Kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia. Tanpa kasih, apapun yang kita lakukan tidak ada manfaatnya, tidak ada faedahnya. Tetapi sekecil apapun perbuatan yang kita lakukan, ketika didasari dengan kasih, itu akan berdampak besar dalam kehidupan orang lain. Itu akan berpengaruh besar dalam hidup orang lain. Kalau kita melihat mereka yang dalam kekurangan, mereka yang membutuhkan tumpangan, mereka yang sakit, mari kita mulai minta kepada Tuhan, Tuhan berikan aku hati yang dipenuhi dengan kasih, hati yang dipenuhi dengan kasih Allah, untuk aku dapat melakukan firman Tuhan. Mungkin aku tidak memiliki apapun yang dapat aku bagikan, tapi Tuhan memberikan kepadaku alat. Melalui sosial media aku bisa mengasihi mereka,
menguatkan mereka. Mungkin Tuhan memberikan aku sesuatu yang tidak banyak, tetapi aku mau mengasihi mereka, mau menolong mereka yang kekurangan, mau memberi tumpangan bagi mereka yang membutuhkan. Mungkin nilainya tidak besar, tetapi kalau itu didasari dengan kasih, kita tidak akan pernah kekurangan. Kita tidak akan pernah kekurangan kalau kita melakukannya dengan kasih. Karena Tuhan akan membalas apapun yang kita kerjakan sesuai dengan kehendak-Nya. Diberkatilah orang yang mendengar dan yang melakukan firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar hari ini. Engkau mengajar kami untuk kami menabur kebajikan, untuk kami menabur kasih, menabur kebaikan di tengah-tengah kondisi situasi yang sulit seperti sekarang ini. Kami tahu Tuhan, sekalipun kami dalam keadaan kekurangan, tetapi ketika kami melakukan dengan kasih, maka Engkau akan memperhitungkan di dalam segala sesuatu dalam hidup kami. Dan kami tidak akan kekurangan sesuatu pun Tuhan. Ajari kami untuk dapat melakukannya, melakukan kasih, melakukan tindakan kasih, sehingga setiap orang boleh melihat terang Tuhan di dalam hidup kami. Dan dunia yang gelap ini dapat diterangi oleh firman yang kami hidupi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Meteraikan setiap kebenaran firman-Mu di dalam setiap kami. Sehingga hari ini kami tidak hanya menjadi pendengar yang baik, tapi kami mau menjadi pelaku yang baik atas setiap kebenaran firman Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa hari ini untuk bangsa kami Indonesia. Tuhan, kami mohon pertolongan-Mu, kami mohon belas kasihan. Kalau pandemi ini masih terjadi, kami tahu Engkau izinkan semuanya ini supaya kami dapat melihat kuasa Allah dinyatakan bagi bangsa Indonesia. Kuasa Allah dinyatakan bagi setiap orang yang ada di negeri ini, sehingga mereka pun dapat melihat kasih Tuhan dan menjadi percaya kepada-Mu. Kami bersyukur kalau banyak di antara mereka yang terpapar menjadi sembuh. Semua karena kasih Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa bagi pemerintah bangsa kami. Dari Bapak Presiden sampai dengan ketua lingkungan dimanapun setiap kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memberkati mereka ya Tuhan. Memberkati dengan hikmat-Mu, memberkati dengan hati yang takut akan Tuhan, sehingga mereka dapat menjalankan roda pemerintahan dengan takut akan Engkau. Kami berdoa untuk setiap program yang dikerjakan bagi proses kesembuhan, pemulihan, pemutusan penyebaran COVID-19 ini Tuhan. Baik itu melalui vaksinasi, Tuhan Engkau memberkati, Engkau menolong ya Tuhan, sehingga program vaksinasi ini boleh berjalan dengan baik. Akan setiap penduduk negeri ini boleh menerima vaksin itu. Terima kasih Bapa. Saat ini kami teringat akan saudara-saudara kami yang terbaring sakit, dimanapun mereka berada ya Tuhan. Baik mereka yang ada di rumah maupun di rumah sakit. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menyalurkan kuasa kesembuhan bagi mereka. Sebab oleh bilur-bilur Kristus mereka disembuhkan, mereka menerima kuasa mujizat, dan mereka akan bangkit untuk memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa untuk mereka yang sedang bergumul di dalam persoalan akibat pandemi ini Tuhan.
bergumul karena kekurangan akibat pandemi. Mari Tuhan Kau berkenan untuk memberkati, Kau berkenan untuk menolong mereka, sehingga mereka pun merasakan pertolongan dan berkat Allah. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami menyerahkan seluruh hidup kami di dalam tangan-Mu. Engkau Tuhan yang berkenan untuk menyatakan belas kasihan-Mu, menyatakan perlindungan dan penyertaan-Mu atas setiap kami. Dan kami bersyukur Bapa untuk kesehatan, untuk kekuatan, untuk penyertaan, untuk perlindungan-Mu di dalam hidup kami. Dan kami percaya Engkau memberkati setiap kami, memberkati hidup kami, keluarga kami, memberkati pekerjaan kami, studi kami, bahkan pergumulan kami. Tuhan memberkati buah kandungan kami, Tuhan memberkati adonan kami, Tuhan memberkati ketika kami keluar atau masuk. Tuhan menyinari kami dengan wajah-Mu, Tuhan menerangi jalan hidup kami dengan firman. Sekarang saudaraku yang kasih, terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, penyertaan dan kekuatan melalui kuasa Roh Kudus, berlimpah-limpah atasmu, memenuhi hidupmu mulai hari ini sampai Maranatha. Doa dan ucapan syukur kami ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Demikianlah ibadah kita hari ini. Dari tempat ini saya mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.